Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Rider of Justice. Film ini menceritakan tentang seorang komandan militer yang dipanggil kembali untuk bertugas dari Afghanistan saat istrinya meninggal dalam kecelakaan kereta api. Tetapi dia memutuskan untuk tinggal di rumah bersama sang anak dan membalaskan dendamnya atas meninggalnya sang istri. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria tua yang hendak membelikan kado Natal untuk cucunya yang bernama Alice. Karena Alice ingin sepeda berwarna biru, si penjual pun mengatakan kalau dia akan memesan sepedanya terlebih dulu. Oleh karena itu, si penjual meminta rekannya untuk mencuri sebuah sepeda yang sangat mirip dengan kemauan Alice. Dengan cukup mudah, kedua rekan si penjual dapat mencuri sebuah sepeda yang terparkir di sudut kota. Sementara itu, di sisi lain, terlihat seorang pasukan militer bernama Marcus Hansen sedang menghubungi istrinya yang bernama Emma untuk menanyakan kabar tentang anak mereka. Tanpa diduga, dari percakapan tersebut diketahui kalau sepeda yang dicuri kelompok si penjual semalam merupakan sepeda milik putri sulung Marcus yang bernama Matilda. Karena tugasnya belum selesai, Marcus mengatakan kalau dirinya tidak jadi pulang dan harus kembali melaksanakan tugas selama 3 bulan lamanya. Kabar itu pun sontak membuat Matilda bersedih karena ayahnya yang tidak peduli terhadapnya. Karena mobil mereka mogok, Emma pun mengajak Matilda untuk berjalan kaki sampai ke stasiun kereta. Di waktu yang bersamaan, terlihat 2 orang ilmuwan hebat yang bernama Otto dan juga Lennart yang sedang mempromosikan penemuan mereka pada para sponsor otomotif. Sayangnya, karena penjelasan Otto dan Lennart tidak dimengerti oleh para penyalur dana, Otto dan Lennart dikeluarkan dari pekerjaannya. Beberapa waktu kemudian, Otto yang sedang berada di perjalanan menggunakan transportasi kereta api melihat seorang pria botak bertubuh kekar yang bernama Omen. Otto yang merasakan hal yang janggal juga melihat seorang pria yang membuang makanan dan minuman mahal yang baru saja dia beli. Tidak lama dari itu, tanpa diduga ternyata Emma dan Matilda menaiki kereta yang sama dengan Otto. Melihat 2 orang perempuan ada di hadapannya, Otto dengan senang hati menyerahkan tempat duduknya. Baru saja kereta tersebut berjalan beberapa kilo dari stasiun, secara mengejutkan terjadi sebuah kecelakaan yang fatal. Akibat dari kecelakaan itu, banyak sekali korban jiwa termasuk Emma yang sudah tidak bisa diselamatkan. Marcus yang baru mendapat kabar dari atasannya kalau sang istri telah mati pun memutuskan untuk pulang. Di sisi lain, Otto yang baru tiba di rumahnya mengetahui bahwa kecelakaan yang dia alami merupakan sebuah aksi teror. Hal itu dikarenakan kereta yang melaju, anehnya justru menabrak kereta yang sedang berhenti. Siaran televisi juga menayangkan sosok Omen yang termasuk dalam anggota geng motor The Eagle ditetapkan sebagai saksi. Karena diduga Omen yang ada di kereta berselisih dengan musuh bebuyutannya yaitu geng Riders of Justice. Oleh karena itu, ketua geng Rider of Justice yaitu Kurt juga dipanggil dan ditetapkan sebagai saksi dalam persidangan. Karena diduga ada sangkut pautnya dengan kecelakaan tersebut.
Setibanya di rumah sakit, Markus segera memeluk anaknya dan melihat jasad sang istri yang terbaring di kamar jenazah. Lalu, di tempat lain, Otto segera melapor pada pihak berwenang kalau seorang pria mencurigakan yang membuang makanan mewah di hadapannya adalah dalang di balik peristiwa yang sebenarnya terjadi. Meski Otto menjelaskan panjang lebar pada kedua polisi yang ada di hadapannya, kedua polisi ini tampak heran karena Otto memberi penjelasan tanpa adanya barang bukti. Ja. Så en yderst mistænkelig mand som steg af toget. Det er helt... Vi kigger nærmere på det. Tak for din hjælp. Ingen smider bare for 119 kroner juice og sandwich ud på den måde. Sementara itu, di sisi lain, setelah upacara pemakaman sang ibu, terlihat Matilda menulis beberapa kejadian di secari kertas kecil sebelum kecelakaan kereta yang menewaskan sang ibu. Keesokan harinya, Matilda meminta izin pada Markus untuk berangkat ke sekolah, tapi Markus tidak mengizinkannya karena Markus yang masih khawatir dengan keselamatan anaknya. Kesal terhadap sang ayah yang justru menanyakan hal-hal yang tidak penting, Matilda pun segera pergi meninggalkan Markus. Beberapa waktu kemudian, Otto yang masih penasaran dan ingin mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan kelompok Rider of Justice meminta Lennart untuk meretas sistem tempat kebugaran yang kerap kali dikunjungi kelompok Rider of Justice. Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Oke, tak Lennart. Kembali ke Matilda dan juga Markus. Matilda yang tidak bisa tidur sedang ditenangkan oleh Markus karena dia tahu kalau Matilda terus kepikiran dengan kejadian tragis yang baru saja dia alami. Setelah memastikan Matilda telah tertidur nyenyak, Markus yang sedang merenung sendirian tiba-tiba didatangi oleh Otto dan juga Lennart. Di situ Otto menjelaskan kalau dirinya berada di dalam kereta api yang sama dengan anak dan istri Markus. Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var nu. Er din datter okay? Otto dan Lennart yang terlebih dulu meneliti profil riwayat dari Markus mengetahui bahwa Markus merupakan seorang pasukan militer. Oleh karena itu, Otto pun menjelaskan bahwa kecelakaan yang menimpa anak dan istri Markus bukanlah kecelakaan biasa. Kemudian Markus membawa Otto dan Lennart ke sebuah gudang di belakang rumahnya dan mereka pun menjelaskan apa maksud dari kedatangan mereka. Otto yang membawa beberapa catatan kriminal, rekam medis, rekaman telepon, pesan teks, serta informasi bank dari kelompok The Eagles dan Rider of Justice menyerahkan semua itu pada Markus. Straffeattest 6 tilfælde af håndgemæng. Hvor er det for? Lennart er god til at finde ting. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang beberapa informasi yang mereka berdua dapat, Otto mengatakan bahwa Omen dan salah seorang pria mencurigakan turun di stasiun tempat istri dan anak Markus menaiki kereta dan hanya beberapa detik saja sebelum terjadinya kecelakaan. Jeg ved det ikke nu, men han skyndte sig af på den station, hvor din kone og datter stod på, sekunder inden ulykken indtraf. Karena Otto dan Lennart pun belum tahu siapa sosok pria yang diduga menjadi dalang di balik peristiwa tersebut, mereka pun berniat untuk mencari identitasnya terlebih dulu. Merasa kalau mereka butuh orang yang lebih pintar, Otto dan Lennart pun berniat untuk mengajak rekan mereka yang sangat ahli dalam bidang peretasan yang bernama Emmentaler. Keesokan harinya, di rumah sakit terlihat Markus dan juga Matilda ditawari oleh kedua orang psikolog yang mau membantu mereka. Tapi di sini Markus yang merasa kalau keadaan mereka berdua baik-baik saja menolak bantuan kedua psikolog itu. Beberapa jam kemudian, Markus yang berada di rumah sendirian sedikit khawatir dengan keadaan Matilda yang belum pulang. Tidak lama dari itu, Markus yang mendengar suara anaknya di luar segera menghampiri Matilda yang sedang bersama pacarnya yang bernama Sirius. Melihat tindakan Markus begitu kasar pada Matilda, Sirius meminta Markus untuk bertindak lebih lembut pada anaknya. Mendengar hal tersebut, tentu saja Markus yang emosi pun langsung memukul Sirius.
Merasa tindakan ayahnya sudah keterlaluan, Matilda tampak kecewa dan memutuskan untuk mengurung diri di kamarnya. Beberapa waktu kemudian, terlihat Otto dan juga Lennart menghampiri kediaman Emmentaler dan memintanya untuk menyelidiki siapa rekan Omen yang berada di kereta. Tanpa diduga, setelah diselidiki oleh Emmentaler, ternyata pria yang dimaksud mereka berdua ada sedikit kemiripan dengan 3 orang pria bernama Aharon Nahas Saadit, seorang dokter gigi 38 tahun, Nazlet Al-Seman Al-Kebli 21 tahun, dan Nazlet El-Seman Al-Haram yang tinggal di Kairo, Mesir. Aharon Nahas Saadit. Tetapi di antara ketiganya hanya ada salah satu yang cocok di atas ambang penanda biometrik 9,12%, yaitu Nazlet El-Seman Al-Haram. Mengetahui hal tersebut, Otto dan juga Lennart yang merasa bukan merekalah pelakunya karena berada di wilayah Mesir. Maka dari itu mereka menyuruh Emmentaler mencari seseorang yang cocok dengan pria tersebut yang berada di wilayah Denmark. Fucking lortestopper her, så vi ikke kun finder folk i fucking Sydamerika. De begge to taget fra højvinkel. Så er vi begge to. Setelah melakukan pencarian lebih lanjut, Emmentaler menemukan sebuah identitas pria dengan kemiripan 95% yang tinggal di wilayah Denmark bernama Palle Olesen. Dengan semua kemiripan yang dimiliki oleh Palle, mereka pun memutuskan bahwa Palle lah si pria mencurigakan yang ada di kereta sekaligus dalang di balik tragedi kecelakaan kereta api tempo lalu. Keesokan harinya, Matilda yang hendak berangkat sekolah meminta Markus untuk meminta maaf pada Sirius. Mendengar permintaan putrinya itu, Markus yang juga merasa bersalah pun meminta Matilda mengajak Sirius untuk makan malam bersama di rumahnya. Setelah Matilda pergi, Markus dihampiri oleh kelompok Otto. Di situ, Otto meminta Markus untuk melanjutkan obrolan di gudangnya saja. Tanpa basa-basi, Otto segera menyerahkan laporan berkas-berkas tentang Palle Olesen pada Markus yang membuat emosi Markus bergejolak. Di situ, Otto juga menjelaskan bahwa Palle merupakan seorang teknisi listrik spesialis komponen kereta api. Dan secara mengejutkan, Palle juga ternyata merupakan saudara kandung dari Kurt. Setelah mendapat semua penjelasan dari Otto, Markus pun segera membawa mereka semua menghampiri Palle di kediamannya. Setibanya di kediaman Palle, Markus secara baik-baik menerangkan bahwa istrinya telah mati akibat sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh Palle. Mendengar hal itu, Palle yang tidak mengerti dengan perkataan Markus menyuruh mereka semua untuk pergi sembari menodongkan pistol. Mendapat perlakuan seperti itu, Markus yang awalnya hendak pergi memutuskan untuk kembali dan menjunuh Palle. Lennart yang takut kalau perbuatan Markus diketahui oleh para polisi pun meminta teman-temannya untuk menyingkirkan mayat Palle. Di situ, Otto menyarankan Lennart untuk menggunakan sebuah cairan pembersih pakaian khusus agar sidik jari Markus tidak diketahui. Bukannya memberi arahan sama seperti Otto, Emmentaler yang emosi justru menginjak-injak mayat Palle. Melihat emosi Emmentaler semakin memuncak, Otto segera menyeret Emmentaler ke dalam mobil dan menghampiri Markus yang telah menunggu mereka. Saat Lennart mengambil beberapa bahan yang diperlukan untuk membersihkan sidik jari kelompoknya, secara tidak diduga, Lennart melihat bahwa ada seorang pria yang sedang diikat yang dijadikan bahan pemuas nafsu oleh Palle. Tanpa memperdulikan pria tersebut, setelah melakukan tugasnya, Lennart segera kembali ke mobil. Tanpa banyak bicara, Lennart kemudian membawa semua kelompoknya untuk pulang sembari mengantar Markus ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Markus melihat kalau Sirius ternyata sudah ada di rumahnya bersama Matilda. Di situ Markus yang merasa bersalah meminta maaf pada Sirius karena wajah Sirius yang lebam akibat pukulan Markus. Mereka pun kemudian melanjutkan obrolan mereka di meja makan.
Di hadapan Marcus dan Matilda, Sirius yang merupakan instruktur yoga menyarankan Marcus untuk dimeditasi. Hal itu dikarenakan Marcus yang tidak bisa menahan emosinya. Tampaknya di sini Matilda pun juga mendukung Sirius dan meminta sang ayah mendatangkan 2 orang psikiater untuk membantu mereka. Mendengar permintaan Matilda, Marcus pun mengatakan kalau dia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Ketika Marcus melihat siaran di televisi, dia melihat sebuah berita. Di situ dijelaskan karena kurangnya bukti, Kurt dan Omen yang terjerat dalam dugaan kasus kecelakaan kereta api dibebaskan oleh hakim. Di hadapan para wartawan, Kurt yang tahu Pale telah mati, dia mengatakan kalau dia akan memberi pelajaran yang setimpal bagi pelaku di balik kematian Pale, saudaranya. Keesokan harinya, Marcus yang belum puas dan merasa tertantang atas perkataan Kurt semalam di televisi. Kemudian dia memanggil Otto, Lennart, dan juga Emmentaler untuk kembali diskusi di gudang rumahnya. Di hadapan mereka semua, Marcus memerintahkan kelompoknya untuk mengumpulkan semua informasi tentang Rider of Justice. Mendengar perintah tersebut, sontak Otto dan yang lain pun menanyakan buat apa mereka melakukan semua itu. Secara terang-terangan, Marcus pun menjawab kalau dia ingin membalaskan kematian sang istri. Mengetahui perkataan Marcus, Otto pun tampak syok karena dirinya tidak mau menjunuh seseorang. Oleh karena itu, Marcus pun mengatakan bahwa tugas dari mereka hanya mencari informasi pasti tentang kelompok Rider of Justice. Sisanya Marcus sendiri yang akan menanganinya tanpa perlu meminta bantuan mereka. Tidak lama dari itu, Matilda yang baru pulang diantar oleh Sirius penasaran dengan Lennart dan juga Emmentaler yang datang bersama Marcus. Otto yang takut identitasnya terbongkar justru kembali bersembunyi di dalam gudang. Di hadapan Matilda, Lennart dan Emmentaler pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Untungnya sebelum mereka berdua menceritakan siapa diri mereka sebenarnya, Matilda yang bertanya terlebih dulu apakah mereka adalah seorang psikiater. Lalu Lennart dan Emmentaler pun menjawabnya kalau dia adalah seorang psikiater. Untung saja Lennart yang hebat dan berpengalaman bisa meyakinkan Matilda bahwa dirinya merupakan psikiater orang dewasa, sedangkan Emmentaler merupakan seorang psikiater anak kecil. Matilda yang percaya dengan perkataan Lennart kemudian mengajaknya ke suatu ruangan untuk mencari solusi tentang masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Pada kesempatan itu, Matilda mengatakan kalau dirinya takut jika semakin lama seperti ini, dia semakin seperti ayahnya yang ganas dan kejam semenjak meninggalnya sang ibu. Di situ, Lennart yang mendengar keluhan tersebut menjawab kalau pastinya darah atau gen yang mengalir pada tubuh Matilda akan sama seperti ayahnya. Namun Matilda tidak perlu khawatir karena itu semua tergantung dengan diri Matilda sendiri. Der kan ske mange dybt forfærdelige ting i dit liv. Statistisk kan du drukne en vandpyt, Mathilde. Bukan hanya itu saja, ternyata Matilda juga takut kalau berat badannya semakin naik karena Matilda yang selalu dimarahi oleh Marcus jika badannya bertambah gemuk. Lennart yang merasa kalau itu bukanlah masalah besar, menyuruh Matilda untuk menjadi dirinya sendiri tanpa terdesak atau terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang pria yang sebelumnya dijadikan pemuas nafsu oleh Pale yang bernama Bodaska. Dia dihampiri oleh Kurt dan kelompoknya. Di situ, Kurt menanyakan siapakah pelaku di balik kematian Pale. Karena terus diancam, Bodaska pun menjelaskan bahwa dia hanya melihat seorang pria yang melintas di hadapannya. Kelompok pria itu terus-menerus meneriaki nama Emmentaler sebelum akhirnya pergi. Sementara itu, di sisi lain, selagi Lennart bertugas untuk berpura-pura sebagai seorang psikiater, terlihat Marcus membawa beberapa barang pesanan Lennart dan menyerahkannya pada Emmentaler yang sedang mencoba mengumpulkan beberapa informasi di dalam gudang.
Meskipun Markus menawari dirinya untuk membantu Emmentaler menyambungkan beberapa kabel, Emmentaler yang takut kalau kabel-kabel yang disentuh Markus justru rusak dan membuatnya harus memprogram ulang. Dia pun menyuruh Markus untuk pergi. Gå væk fra ledningerne. Vi kommer til at få ondt i øjnene. Du er stadig meget tæt på ledningerne. Beberapa saat kemudian, Markus yang baru memasuki rumahnya melihat kalau Matilda yang disuruh meminum cola dengan tubuh terbalik oleh Leonard. Merasa justru akan membahayakan sang anak, Markus pun segera menyuruh Leonard dan Otto yang juga berpura-pura sebagai asisten Leonard untuk ikut bersamanya. Bukannya fokus terhadap tugas mereka saat ini, di situ Leonard justru menyuruh Matilda untuk memakan es krim yang banyak di hadapan Markus. Tidak lama dari itu muncul Emmentaler yang tiba-tiba marah karena Leonard memesan barang-barang berkualitas rendah. Atas hal itulah, Emmentaler memaksa mereka untuk mengambil semua peralatan komputernya saat itu juga. Melihat tindakan Emmentaler, Markus yang tidak mau identitas dan tujuan mereka sebenarnya ketahuan oleh Matilda segera membawa semua timnya untuk pergi. Setelah mereka pergi, Matilda curhat pada Sirius kalau dirinya merasa ada hal yang disembunyikan oleh ayahnya dan yang lain. Tidak mau Matilda berpikir negatif, Sirius pun mengatakan kalau itu semua bisa saja metode psikiater bagi Markus. Karena Emmentaler harus menjaga server mereka di dalam gudang, Markus, Leonard, dan juga Otto bertugas untuk membawa peralatan komputer Emmentaler di kediamannya. Di tengah perjalanan, Leonard yang baru mengetahui kalau Markus tidak percaya akan adanya Tuhan, justru terus meyakinkan Markus untuk percaya dengan adanya Tuhan. Markus yang tidak mau berdebat dengan Leonard pun menyuruhnya untuk diam, atau Markus akan menghajar Leonard. Mendengar hal tersebut bukannya menuruti perkataan Markus, Leonard justru terus-menerus berbicara dan membuat Markus langsung menghentikan mobilnya. Tidak mau disiksa oleh Markus, Leonard pun segera berlari ke tengah ladang yang sangat luas. Saat Markus mendekatinya, tiba-tiba Leonard membuka celananya. Markus yang malu akan perbuatan Leonard sontak kembali ke mobil dan mengurungkan niatnya untuk menghajar Leonard. Setelah sekian lama menunggu, Leonard pun kembali memasuki mobil dan mereka semua kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Markus dan kelompoknya pun tiba di kediaman Emmentaler untuk mengambil peralatan komputer miliknya. Tanpa diduga di seberang jalan terlihat kelompok Kurt yang sedang memata-matai kediaman Emmentaler. Setelah memastikan kalau Markus dan kelompoknya adalah pelaku di balik kematian Pale, kelompok Kurt pun tanpa basa-basi seketika langsung menghujani mereka semua dengan timah panas. Untung saja Markus berhasil merebut salah satu senjata dari kelompok Kurt dan menghabisi para anak buah Kurt satu persatu. Melihat Bodaska ada di sana, Leonard pun menyuruh Markus untuk membawa pria itu. Di dalam perjalanan, Bodaska seketika kaget saat tali yang mengikat tangannya dilepas oleh Leonard. Disitulah Leonard menjelaskan kalau mereka tidak ada maksud menjunuh Bodaska, melainkan mereka ingin menyelamatkan Bodaska. Sesampainya di gudang, Markus pun menceritakan bahwa kelompok Kurt telah mengetahui identitas Emmentaler. Oleh karena itu, Markus menyuruh Emmentaler untuk tinggal sementara di rumahnya demi keselamatannya. Setelah itu, mereka pun makan malam bersama di rumah Markus. Mereka yang mengetahui kalau Bodaska tidak mempunyai uang dan tempat tinggal, Markus menawari Bodaska untuk menjadi asisten rumah tangga di rumahnya. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja Bodaska langsung menerima tawaran itu. Karena ternyata Bodaska dulunya merupakan seorang pria yang sering disewa oleh pria lain untuk dijadikan pemuas hawa nafsu mereka. Og tak for ikke at bolle min røv. Keesokan harinya, terlihat Emmentaler yang telah mengumpulkan banyak informasi tentang kelompok Kurt. Dia menjelaskan kalau mereka harus membantoi habis kelompok Rider of Justice.
Kalau mereka tidak mampu, sebaiknya Markus dan yang lain berfokus pada Kurt. Mendengar hal itu, sontak saja Otto yang tidak mau lagi ada pertumpahan darah melarang mereka untuk bertempur. Perkataan Otto pun sontak membuat Emmentaler emosi, karena kalau mereka tidak segera membantu Kurt, kelompok Rider of Justice akan terus memburu mereka. Specielt når vi snart får den helt igennem massive våben, og jeg har track på alle deres mobiler imens. Agar mereka bisa dengan mudah menembak sasarannya nanti, Markus pun membawa semua kelompoknya ke tengah hutan. Di situ, Markus menyuruh mereka semua untuk merakit senjata api otomatis berjenis M10. Tanpa diduga saat Markus menjelaskan, Emmentaler sudah terlebih dulu selesai merakit senjatanya. Hal itu pun membuat Markus sedikit heran karena Emmentaler bisa merakit senjata dengan cepat. Setelah semuanya siap, Markus menyuruh mereka semua untuk latihan menembak. Sementara di tempat lain terlihat Kurt dan kelompoknya sedang berunding dan telah mendapati identitas dari Otto. Di situ, Kurt meminta semua kelompoknya untuk melacak keberadaan dari Otto. Så find den spasserarm til mig. Jeg tror ikke, det er lidt nemmere at finde dem. Men altså, dronningen er den stærkeste, ikke? Det er sjovt, det er jo fuldstændig som pizza, og så er jeg alligevel ikke helt. Di waktu yang bersamaan, Matilda yang menganggap kalau Otto seperti pamannya sendiri menyuruh Sirius untuk memotret mereka berdua. Ja, det er fint. Mendapati kalau kelompok Kurt sedang berkumpul di sebuah restoran dan kini hendak pergi ke klub malam yang dikelola oleh Kurt, Markus, Emmentaler, Lennart, dan juga Otto pun segera pergi ke lokasi untuk membantoi mereka semua. Markus, du kan ikke tale til din datter på den måde. Det der. Di dalam perjalanan, Markus yang kesal oleh perkataan Otto yang terus-menerus mengoceh, seketika dia langsung memukul Otto hingga pingsan. Merasa Otto akan menjadi penghambat, Markus pun menurunkan Otto di tengah jalan. Setibanya di lokasi, mereka melihat kelompok Kurt hendak keluar dari bar bersama para wanita. Lalu Markus pun mengurungkan niatnya untuk membantoi mereka. Tetapi tidak lama dari itu, mereka melihat kalau ada sebagian kelompok Kurt yang terpisah dari para wanita. Dan secara mengejutkan, Markus langsung menghampiri anak buah Kurt dan membantoinya tanpa ampun. Setelah melakukan semua itu, Markus mengajak Lennart dan Emmentaler untuk kembali pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, merasa bersalah terhadap Otto, Markus pun menjemput Otto yang sedang berjalan sendirian. Di tempat lain, terlihat seorang gadis yang merupakan anak dari tangan kanan Kurt yang melihat foto Otto dan Matilda dari Instagram Sirius dan menunjukkan apa yang dia temukan pada ayahnya. Karena dia tahu kalau sang ayah sedang mencari Otto. Keesokan harinya, saat sedang sarapan, Matilda yang melihat luka di wajah Otto sontak menanyakan apakah itu perbuatan Markus. Melihat Otto dan Markus yang tidak berbicara sedikit pun, Matilda yang kecewa dengan ayahnya itu segera pergi ke kamar. Setelah itu, karena tidak mau masalahnya semakin rumit, Otto menghampiri Matilda dan mengatakan kalau luka di wajahnya bukanlah perbuatan Markus, melainkan Otto sendiri yang terjatuh dari tangga. Kemudian, Otto melihat banyak tempelan kertas yang mengarah pada kejadian tragis tempo lalu di kereta api. Og hvordan har det betydning af din far, ja? Min mor ikke behøvede at køre mig, og så var det ligegyldigt, at bilen ikke kunne starte. Di hadapan Matilda, Otto mengatakan kalau semua yang dilakukan Matilda bisa mempunyai jalur sendiri hingga tidak terlampaui. Oleh karena itu, jika Matilda menyelidiki seseorang atau peristiwa dengan cara seperti ini, Matilda tidak akan mendapat apa-apa. Bliv sur på. Jeg ved også godt, det ikke er hans skyld. Di waktu yang sama, terlihat Bodaska sedang menceritakan kehidupannya di Jerman yang pahit di hadapan Lennart. Di situ, Bodaska mengatakan kalau dirinya dan juga Pale baru 3 hari tiba di Swedia sebelum pada akhirnya dibunuh oleh Markus. Mendengar hal tersebut, Lennart pun sontak mengatakan kalau itu tidak mungkin karena Pale berada di kereta seminggu sebelumnya. Nej, ingen tog. Vi flyver hjem. Og Palle, han var med toget ugen inden. Mengetahui kalau perkataan Bodaska adalah benar, sontak Lennart pun menyimpulkan kalau yang ada di kereta bukanlah Pale.
Saat Leonard mengecek lebih dalam lagi di komputer, secara tidak diduga, ternyata yang mereka bunuh bukanlah orang yang ada di kereta. Dan benar saja, di tempat lain terlihat orang yang ada di kereta bernama Aharon Nahas Sadid baru saja tiba di rumahnya yang membawa beberapa makanan untuk anak dan istrinya. Di situ Aharon mengatakan kalau makanan di wilayah Swedia tidak enak karena lidahnya yang tidak cocok dengan makanan-makanan mahal Swedia. Oleh karena itu, Aharon memberikan anak dan istrinya makanan dari restoran McDonald yang sering mereka konsumsi. Keesokan harinya, dengan informasi yang mereka dapat, Markus seketika kaget yang mereka bunuh bukanlah pelaku yang menewaskan istrinya. Oleh karena itu, pantas saja Kurt dan kelompoknya ingin membalaskan dendam atas kematian Pale. Merasa kalau kecelakaan tersebut bukanlah rekayasa siapapun dan hanya kecelakaan pada umumnya, Markus yang sudah terlanjur membantai habis beberapa kelompok Kurt pun sangat menyesali perbuatannya. Hingga tidak lama kemudian, Otto menghampiri Markus dan mencoba untuk menenangkannya karena semua yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan Markus. Beberapa jam kemudian, Otto pun menjelaskan kalau dirinya datang meminta bantuan terhadap Markus sebab para polisi yang tidak mau membantunya. Karena sudah terlanjur, mau bagaimana lagi, Otto pun meminta maaf pada Markus karena ternyata semua ini hanya kesalahpahaman saja. Di waktu yang sama, Sirius yang baru pulang dibuat kaget dengan kedatangan Kurt dan kelompoknya. Tidak mau basa-basi lagi, satu persatu jari Sirius dipatahkan agar Sirius mau memberitahu di mana keberadaan kelompok Otto. Secara mengejutkan, saat Markus hendak menghampiri Matilda dan yang lain, kelompok Kurt dengan membabi buta tiba-tiba menyerang mereka semua. Saat lampu padam, Markus menyuruh Matilda untuk bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Melihat kalau teman-temannya terluka, Markus dengan bersusah payah melawan para kelompok Kurt. Sangat disayangkan, Matilda yang bersembunyi di balik ranjang berhasil ditemukan dan ditangkap oleh kelompok Kurt. Tidak lama dari itu, Markus disuruh keluar oleh Kurt untuk melihat Matilda dan Sirius yang hendak dieksekusi olehnya. Tidak mau hal itu terjadi, sontak Markus pun keluar dan meletakkan semua senjata yang dia bawa. Saat Markus hendak dihabisi oleh kelompok Kurt, secara tidak diduga dari arah belakang, Otto dan yang lain langsung menyerang kelompok Kurt. Setelah berhasil menghabisi Kurt dan kelompoknya, Markus segera membawa Matilda yang terluka dan menyuruh Otto untuk memanggil ambulans. Markus yang merasa tubuhnya saat ini terasa dingin di hadapan Matilda, Markus pun meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Disitulah Matilda baru menyadari bahwa selama ini ayahnya ingin menuntut balas atas meninggalnya sang ibu. Beberapa waktu kemudian, untung saja para kepolisian dan ambulans datang tepat waktu dan Markus pun masih bisa diselamatkan. Saat malam Natal tiba, kelompok Markus pun kemudian saling bertukar bingkisan. Sementara itu, di waktu yang sama, terlihat Alice yang diberi sebuah hadiah oleh kakeknya, yaitu sepeda yang sesuai dengan keinginannya.
Kemudian film pun berakhir.